Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sigi Jateng dan pembaca media siber sigijateng.id. Bertemu lagi dengan saya Aris Saifuddin Yuhri, pemimpin redaksi sigijateng.id. Siang hari ini kita akan membahas persoalan pilkada di masa pandemi. Dan alhamdulillah kita sudah berhubung dengan Ketua Bawaslu Kota Semarang lewat via Zoom, yaitu Mas Muhammad Amin. Nanti kita akan bicara soal pemilu, khususnya Pilwakot di Kota Semarang, yang akan digelar 9 Desember. Tentu Pilkada 2020 ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, karena kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita sudah berhubung dengan Mas Muhammad Amin. Selamat siang, Mas Amin. Selamat siang, apa kabar Mas Aris Saifuddin dan Mas Luto? Alhamdulillah sehat Mas Amin. Gini Mas Amin, tanggal 9 Desember Kota Semarang termasuk salah satu daerah yang akan menggelar pilkada. Pilkada 2020 berbeda dengan kemarin. Apa sih bedanya pilkada 2020 dengan pilkada-pilkada kemarin, Mas Amin? Baik, terima kasih. Langsung saja ya. Mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Terkait dengan apa perbedaannya, sebetulnya dari sisi regulasi itu sama, bahwa kita diikat dengan Undang-Undang 10 2016 terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Cuma yang membedakan adalah bahwa ini di masa pandemi COVID, yang itu memang harus menyesuaikan karena ini bencana nasional. Dan juga bukan hanya melanda Indonesia, namun hampir seluruh dunia, bahwa ada pengaturan yang baru, bahwa dulu kan sebelum masa pandemi, itu pelaksanaan itu tanggal 25 September, 23 maaf, kemudian diundur lagi, ditunda. Ini menjadi satu komitmen pemerintah tentunya dengan Komisi 2 bahwa dimundurkan tanggal 9 Desember. Nah, di tengah situasi pandemi ini, kalau dari sisi regulasi aturan, Undang-Undang 10 itu sama pada proses tahapannya. Cuma ada penundaan, kemudian yang membedakan adalah ini di tengah pandemi COVID, tentu ada aturan-aturan pembatasan. Nah, misalkan pada proses setiap tahapan. Misalkan apa? Ketika prosesnya itu pendaftaran calon. Nah, itu kemudian itu ada pembatasan sebagaimana PKPU nomor 6 tahun 2020 bahwa ada satu pembatasan yang membatasi semua tahapan. Baik nanti itu regulasinya ya. Regulasinya itu ya tadi ya. Ya, regulasinya bahwa memang ada satu pembatasan. Misalkan di saat pendaftaran itu bahwa dibatasi dengan satu protokol COVID, misalkan tidak boleh ada pendukung, kemudian yang melebihi jumlah yang ditetapkan. Nah, di dalam ruangan pun begitu, misalkan hanya ada paslon terus timnya 1 orang, kemudian tidak boleh ada pendukung. Kalau dulu pendaftaran kan, walaupun kita tahu ada beberapa wilayah di kabupaten lain, cuma di Kota Semarang kemarin tertib. Artinya tetap diberlakukan protokol itu. Gitu Mas. Perbedaannya hanya pada proses bagaimana ini dibatasi oleh aturan protokol COVID gitu Mawan. Pelaksanaan tahapan pemilu di Kota Semarang sejauh ini bagaimana? Adakah catatan dari Bawaslu? Ada khususnya pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan, Mas Amin? Kalau dari sisi protokol kesehatan, bahwa mulai dari tahapan pendaftaran ya kita catat pendaftaran, kemudian mulai pencalonan, terus persyaratan, kemudian penetapan, kemudian habis itu pengundian posisi, karena kita kan saat ini satu paslon.
Jadi posisi bagaimana ada kolom kosong dan kolom bergambar. Nah ini kemudian sampai pada masa kampanye saat ini tinggal beberapa hari lagi, sekitar 7 hari kalau kita hitung tahapannya. Kemudian ada tahapan pengadaan logistik, kemudian nanti saat pungut hitung. Nah dari semua rangkaian tahapan-tahapan itu yang kita banyak dugaan pelanggarannya adalah di saat memang pra kampanye, Mas. Nah ini ada sekitar pra kampanye itu meliputi dulu sebelum tahapan kampanye. Kalau untuk proses kampanye itu sekitar 48, tapi administratif. Bukan di protokol COVID-nya tapi. Nah, harus dibedakan antara pelanggaran protokol. Kalau protokol COVID selama ini selama kampanye dari hampir 500 kali ya untuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, ini memang ada 450-an kali jumlah kampanye offline, bukan daring. Cuma dari sana cukup banyak memang dari. Tapi kalau mungkin ini tidak pandemi, mungkin pelanggarannya mungkin tidak sekecil itu, mungkin lebih banyak biasanya seperti itu, Mas. Betul, karena kan ada pembatasan yang memang ketat betul. Jadi memang ada di situ ada kepatuhan dari peserta juga. Nah ini juga kita apresiasi satu sisi. Cuma memang ada beberapa kali proses peringatan. Nah ini kan memang ketika misalkan kita atur dengan saran perbaikan tentunya. Misalkan ada yang bergerombol, kita minta untuk tertib lah, artinya dengan jarak 1 meter misalkan. Terus jumlah dari peserta itu tidak boleh dari 50 orang. Nah ini dipatuhi. Itu Bapak. Bawaslu punya kewenangan apa ketika ada mungkin paslon atau masyarakat atau penyelenggara pemilu ketika melakukan pelanggaran protokol kesehatan? Jadi punya kewenangan apa? Kewenangan kami ketika itu menyangkut antar peserta misalkan ke peserta, kemudian ke penyelenggara. Pertama adalah melakukan surat peringatan. Ketika itu ke paslon, misalkan peringatan kami, misalkan satu jam tidak diindahkan, itu kita koordinasi dengan gugus tugas di tingkat kota, kemudian kepolisian, Satpol PP untuk membubarkan. Oh gitu. Nah, itu. Berarti punya kewenangan juga. Punya, Bapak. Jadi kewenangannya ada di saat itu di mengikuti aturan PKPU bahwa secara umum kalau kita bicara pemilu dan pilkada kita punya kewenangan pas, yaitu kewenangan penanganan pelanggaran secara administratif, terus pidana, kemudian kode etik juga sengketa. Nah, tiap penerapan ini berbeda karena mengikuti satu namanya tahapan. Itu, Mas. Untuk kemarin kan untuk semua penyelenggara pemilu harus melakukan rapid test ya. Itu pelaksanaannya bagaimana kemarin? Adakah temuan atau mungkin yang kemudian terkonfirmasi positif itu di Kota Semarang? Dari sisi kami penyelenggara di Bawaslu bahwa dari sekitar 3.447 pengawas kami itu memang ada beberapa yang terduga reaktif. Cuma saat ini sudah kami tangani, sudah melakukan swab kedua dan mayoritas hasilnya adalah negatif. Artinya tetap nanti bisa melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 9 2020. Gitu. Untuk yang dari data KPU mungkin yang termasuk. Kalau data KPU memang saat ini masih dalam proses karena terkait itu ada ketentuan dari memang yang mengatur SOP mereka bahwa belum ada proses langsung penggantian, tapi isolasi mandiri maupun karantina. Nah ini perlakuannya beda. Nah kami sebagai pengawas memang sudah melakukan upaya untuk misalkan memberikan saran perbaikan agar nanti tidak menimbulkan satu
klaster baru ketika di hari H. Seandainya ada yang positif dari KPU, kemudian tidak ada pergantian, itu bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan ketika apa sudah ada cadangannya gitu mereka? Jadi ngeten, ada satu klausul bahwa misalkan petugas KPPS itu kan 7 orang, ditambah 2 linmas, jadi 9 orang petugas di dalam ruangan TPS. Ketika nanti ada misalkan salah satu atau dua orang yang terkena itu yang lain menggantikan, tidak ada proses pergantian. Misalkan hanya 5 orang mas petugasnya nanti, gitu, tetap berjalan karena itu tidak menyalahi aturan, tidak, dan juga karena tidak ya. Sesuai perbawa PKPU mereka yang mengatur itu terkait dengan pada PKPU nomor 18 tahun 2020 yang terbaru. Terus distribusi sendiri, distribusi logistik ke TPS sejauh ini bagaimana nih? Apakah juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan? Baik, dari sisi kami, Bawaslu dan jajaran kami saat ini memang sedang pengawasan pada proses pengepakan, packing, dan distribusi. Kalau percetakannya kan sudah, baik itu kotak suara, bilik suara, surat suara, kemudian hal-hal lain atau perlengkapan logistik yang lain, misalkan form, terus barcode dan lain sebagainya, plastik sampai karet diatur juga. Nah, saat ini memang konsentrasi kami pada pemenuhan jumlah pada tiap-tiap TPS. Nah, ini sedang dilaksanakan oleh KPU yang pengawasannya kami setiap hari. Misalkan per kecamatan hari ini Tembalang sama itu, mereka itu sortir. Jadi memasukkan ke dalam kotak suara jumlahnya harus sama. Kemudian sesuai dengan TPS tersebut ya. Kemudian memastikan bahwa tidak ada kerusakan di dalam prosesnya, kemudian terkait protokol kesehatannya bagaimana, pengepakan ke dalam plastiknya seperti apa, agar nanti juga tidak membuat satu penularan baru, gitu mas. Berarti ini benar-benar Bawaslu, KPU, semua penyelenggara pilkada sudah betul-betul siap melaksanakan Pilkada tanggal 9 mas ya, karena sejauh ini pun masih banyak orang yang mengeluarkan pendapat bahwa KPI ditunda saja kan gitu. Ini adakah ini jaminan apa yang diberikan oleh Bawaslu sebagai pengawas kalau Pilkada tanggal 9 Desember bisa berjalan? Ini apa jaminannya apa kira-kira dari khususnya Bawaslu Kota Semarang ini? Baik, dari sisi kami Bawaslu Kota Semarang, pertama mungkin dari hal yang sederhana, yaitu dari personil kami dulu, bahwa kami sudah ada jaminan bahwa kami itu sehat, karena pertama melakukan rapid, kedua kalau ada yang reaktif kita swab, terus isolasi, kemudian swab lagi, kemudian baru menyatakan sehat. Nah ini pertama. Kedua, bahwa nanti ada aturan pembagian di tiap-tiap TPS itu jumlah kedatangan. Kemudian di sana di dalam TPS pun ada protokol yang sangat ketat, misalkan sebelum masuk itu ditermogan dulu, kemudian cuci tangan, diberikan plastik, sarung tangan plastik setiap orang, biar tidak menyentuh barang-barang itu. Nah ini satu jaminan yang ingin terus. Ketiga yaitu jaminan dari dari pengamanan sendiri, bahwa kami sudah kerjasama dengan kepolisian, Polrestabes, TNI, Polri ya, dan juga gugus tugas tingkat kota untuk mengawasi itu. Dan nanti terakhir adalah kita siapkan satu misalkan teman-teman dari rumah sakit atau puskesmas yang akan standby mas. Jadi sewaktu-waktu nanti ada apa-apa langsung ditangani. Semoga berjalan dengan baik. Rencana-rencana ini apakah juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat, Mas? Kira-kira ternyata juga sejauh ini beberapa masyarakat juga masih pada tanya nanti pemilu coblosan bagaimana ya ketika mengantisipasi banyak orang kan itu.
Nah ini Iya. sosialisasi bagaimana sejauh ini, Mas? Kalau dari kami, karena itu memang kalau sosialisasi terkait teknis penyelenggaraan ada di ranahnya KPU, kita memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah betul. Misalkan sosialisasi kepada masyarakat. Setahu kami hasil pengawasan sosialisasi kemarin hampir 50 kali sosialisasi. Terkait itu yang melibatkan masyarakat umum, ormas, OKP, mahasiswa, sampai akademisi, sampai ASN, sampai ini. Nah, begitu juga kami ikut membantu proses sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pilkada ini di tengah pandemi COVID. Kalau kami sudah hampir 57 kali sosialisasi itu sampai tingkat RT RW, Mas. Sampai tingkat RT, Mas, sosialisasi Iya. ya. Jadi kami ada program yang namanya pertemuan rutin, yaitu pojok pengawasan. Itu di dalamnya itu melibatkan teman-teman RT, misalkan satu RT 20 orang, kami sosialisasikan kelibatan aktif di dalam pengawasan. Nah, kalau teknisnya adalah di KPU, misalkan nanti TPS ini steril ini, terus kemudian pakai ini, nanti jumlah kedatangan masyarakat diatur dari jam 7 sampai jam 8, jam 9, jam 9, 10 gitu. 1 jam. Jadi antisipasinya untuk mencegah kerumunan seperti itu, Mas ya. Dari pagi sudah dijadwal 1 jam gitu ya. Iya, karena nanti di setiap TPS itu misalkan ada 500 sekarang aturan baru. Kalau dulu di undang-undang kan 800 pemilih, sekarang dikurangi dengan PKPU 6 itu 500 orang. Dan mayoritas kemarin hasil informasi dari KPU itu enggak sampai segitu, hanya 400-an orang maksimal. Itu dibagi berapa gelombang itu? Nanti dibagi dari jam 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Jadi ada 8 gelombang ya, kurang lebih begitu. Artinya ini antisipasi misalkan dari 400 itu dibagi 8, kemudian bagaimana tata cara pengurutannya. Nah, kita yang akan mengawasi misalkan tidak boleh bergerombol, tidak boleh berkerumun kedatangan, kemudian kami atur jaraknya. Nah, ini tugas kami sebagai pengawas. Gitu, Pak. Apa pesan Bawaslu kepada masyarakat menghadapi Pilwakot tanggal 9 Desember ini? Baik, kepada masyarakat kami menghimbau agar pertama tidak mengesampingkan hak-hak politiknya, karena ini momen yang juga bersejarah, momen langka di dalam pemilu di tengah pandemi COVID. Yang kedua yaitu bahwa mari sama-sama nanti kita sukseskan Pilwakot Kota Semarang. Tentu dengan kehadiran Bapak Ibu di TPS. Gunakan sesuai dengan pilihan masing-masing. Nah, jangan lupa bawa masker ya. Nah, itu nanti pasti ada nanti. Ada. Artinya di TPS nanti disediakan masker juga ya, Mas ya. Disediakan masker bagi yang tidak membawa, tapi kita himbau. Bagi yang lupa ya, nanti ada itu. Tapi yang sebaiknya memang Bapak Ibu juga menjaga kesehatan masing-masing. Ini yang penting. Harus sehat. Yang penting. Begitu, Mas Amin, sudah cukup bincang-bincang kita siang hari ini. Semoga informasi dari Mas Amin memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa Pilkada 9 Desember harus sukses dan semuanya aman. Amin. Semoga tidak muncul klaster baru dari TPS di sekitar kita. Terima kasih, Mas Amin. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Demikian bincang-bincang saya dengan Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Kota Semarang, terkait dengan Pilkada di masa pandemik amankah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.